Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak, Ibu, dan anak-anak senantiasa ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah pada saat ini kita datang kepada Tuhan dalam persekutuan keluarga. Marilah pada saat ini kita mengucap syukur di mana saat ini kita diingatkan dan diperkenankan Tuhan untuk datang kepada Tuhan yang menjadi sumber hidup kita dalam persekutuan ini. Mari kita menaikkan pujian. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402 bait yang keempat. Kuperlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia dan selanjutnya. Saat ini kita hidup seperti sedang melintasi arus Yordan. Kita memerlukan Tuhan supaya kita selamat sampai ke negeri bahagia. Di mana letak peran Tuhan di tengah kehidupan kita ketika kita sedang berjalan melintasi sungai Yordan. Firman Tuhan menjadi wujud keberadaan Tuhan di tengah kita berjalan melintasi sungai Yordan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita menghayati melalui kehidupan yang kita jalani sehingga kita boleh menapaki kehidupan kita ke masa depan yang bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami bersyukur di mana pada saat ini Engkau ingatkan dan Engkau perkenankan kami datang kepadamu, Allah yang menjadi sumber berkat di dalam kami menjalani kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau saat ini juga berkenan menaburkan akan kebenaran firman-Mu yang menjadi karya
juga simbol keberadaan-Mu di tengah kehidupan kami yang sedang berjalan melintasi sungai Yordan. Karena firman-Mu-lah yang membuat kami mendapatkan petunjuk untuk kami berjalan menapaki hidup kami ke masa depan yang bahagia. Berfirman-Lah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sejenak mendengarkan dan menghayati firman Tuhan pada persekutuan malam hari ini. Adapun firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. 105 sampai 107 Mazmur 119. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan sebentar menghayati firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 107 dengan tema petunjuk ke masa depan. Petunjuk ke masa depan. Sesuatu yang hidup itu akan ditandai dengan adanya gerak. Maka kalau makhluk itu bergerak, berarti dia masih hidup. Kalau mati, tidak bergerak. Jadi yang hidup itu pasti ada gerak. Dan ketika makhluk hidup ingin hidup, maka dia harus melakukan gerakan-gerakan di dalam hidupnya. Dan setiap gerakan yang dia lakukan itu pasti punya tujuan. Dan tujuan itu adalah sesuatu yang ada di depan. Orang katakan masa depan. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita sering melihat di dalam manusia hidup, gerakan yang diwujudkan itu tidak seperti yang direncanakan. Gerakan yang diwujudkan itu membuat ia tidak bisa sampai kepada tujuan. Ada hal-hal yang menjadi kendala ketika gerak yang dia lakukan untuk mencapai suatu tujuan itu tidak sampai kepada tujuan. Kendala, tantangan yang muncul di tengah
tengah dia sedang berjalan, bisa saja membuat gerakan itu menjadi menyimpang dari arah yang dituju. Gerakan itu bahkan menjadi lambat. Gerakan itu bisa bahkan menjadi diam. Karena adanya kendala, tantangan, sehingga membuat tujuan daripada hidup di dalam dia melakukan aktivitas itu tidak kelihatan, menjadi gelap. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Ini yang sering terjadi di tengah kehidupan kita. Tidak ada gerak, gerak itu lambat. Karena di tengah kita sedang berjalan, ada kendala yang bisa mengubah gerak kita menyimpang dari tujuan. Bahkan kita tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas. Kita menjadi putus asa karena merasa tujuan itu tidak nampak lagi, menjadi gelap. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu sekarang, kalau ada kendala di tengah-tengah kita sedang berjalan melintasi arus Yordan ini, apakah tidak ada petunjuk jalan atau terang yang dapat menuntun gerakan hidup kita ke tujuan yang kita inginkan? Jawabnya pasti ada. Ada jalan, ada terang, ada petunjuk yang menuntun gerakan kita dalam hidup melintasi arus Yordan untuk sampai pada tujuan. Di dalam bacaan firman Tuhan Mazmur 119 ayat 105, pemazmur dalam kesaksiannya mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini ingin menyampaikan pesan kepada keturunannya, termasuk kita pada saat ini, bahwa sulit bagi seseorang untuk dapat menolong sesamanya ketika ia sedang mengalami gelombang hidup. Akan sulit kita menolong orang lain ketika kita sedang mengalami gelombang hidup. Karena badai yang muncul di tengah kehidupan, di tengah arus Yordan, ini akan bisa menenggelamkan kehidupan kita
Badai kehidupan itu bisa membuat harapan dan kebahagiaan masa depan itu hilang. Karena kita patah semangat, kita putus asa. Ini yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Tuhan akan menyelamatkan. Dan Tuhan Sang Penyelamat itu akan senantiasa memberi pertolongan menurut kehendak dan waktunya, asal orang percaya mau bersandar kepada Tuhan. Kita sedang menapaki kehidupan kita menuju masa depan yang kita nantikan, kita harapkan, masa depan yang bahagia. Tetapi di dalam kita sedang menuju ke masa depan yang kita nantikan, yang bahagia itu, saat ini kita masih harus berjalan melintasi arus Yordan. Di dalam melintasi arus Yordan ini tentu tidak sedikit kendala yang muncul di tengah kehidupan kita, yang bisa membuat kita putus asa, tidak beraktivitas. Bahkan aktivitas kita bisa melenceng dari arah tujuan sehingga kita tidak sampai di tempat tujuan masa depan yang bahagia itu. Melalui firman Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan tuntunan. Bagaimana supaya kita bisa melintasi sungai Yordan dengan terus beraktivitas sampai ke masa depan yang bahagia. Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ini yang harus kita pegang di dalam kita menjalani kehidupan di tengah arus Yordan, supaya kita sampai pada masa depan yang bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih. Jikalau pada kesempatan yang menjadi berkat bagi kami, Engkau perkenankan kami mendengarkan sabda-Mu. Pada saat ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami sedang melintasi arus Yordan. Banyak kendala, tantangan yang bisa mengubah aktivitas hidup kami tidak sampai pada tujuan. Engkau mengingatkan juga bahwa Engkau memberikan petunjuk tuntunan
Di dalam kami menjalani kehidupan di tengah arus sungai Yordan, supaya kami sampai pada tujuan yang membahagiakan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hanya orang yang hidup percaya kepadamu, mewujudkan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupannya, inilah yang akan senantiasa diberkati, sehingga boleh sampai di tujuan masa depan yang membahagiakan. Oleh sebab itu, tolonglah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, di dalam kami hidup, kami mengandalkan Engkau dengan melakukan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk umat. Kiranya Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesabaran, terlebih ketika ia sedang menghadapi kendala dan tantangan di tengah kehidupannya. Jangan biarkan mereka jatuh. Topanglah sehingga saudara-saudara kami terus beraktivitas mewujudkan tugas tanggung jawabnya di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Peliharalah umat-Mu dengan berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun apabila ada dosa di dalam kami berdoa sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 352. Kita nyanyikan bait yang pertama. Hai jangan sendirian, hai jangan sendirian jalanmu kau tempuh, bebanmu jadi ringan bersama Tuhan. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai pikulah semua bersamanya, hai pikulah semua bersamanya.